2023 kelas 250 cc 2 silinder jigana ada melempemnya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat dan banyak rezekinya. Amin. Yang lagi kerja tetap semangatnya karena hirupnya berat memang gitu. Kita akan coba bicara atau cerita 250 cc 2 silinder ya. Gimana perkembangannya sekarang gitu. Sebenarnya sih ya masih enjoy aja lah ya. Memang juga banyak juga berkeliaran di jalan raya. Tapi kita akan coba sanding menyanding ini mah. Jadi Indonesia cukup terkenal itu si hijau atau Kawasaki ya, logo-logo Huluk sebelah dinya tak setiknya. Terus Honda ya sama Yamaha. Namun secara ieu lah pokoknya mah sengit we nya persaingan 2,5 di Indonesia nih, khusus 3 pabrikan yang ini gitu. Motor sport 250 2 silinder terkenalnya itu pada tahun 2008 kalau saya tidak salah ya, dan itu pabrikan Kawasaki. Mungkin kalian juga paham lah yang masih karbu dan bodinya itu memang pada saat itu sangat apa ya, desainnya itu pokoknya nggak ada kayak runcing halus tapi enak dilihat gitulah pokoknya zaman itu gitu ya. Kawasaki cukup jaya nya pada saat itu dan memang saingan sih masalah nama gitu. Jadi memang cukup jaya dan akhirnya Yamaha mengeluarkan Yamaha R25 dan cukup bisa menyaingi juga gitu untuk Kawasaki ini ya. Dan Honda juga pada saat itu masih punya CBR yang 250 tapi 1 silinder gitu. Dan mungkin di balik itu Honda sedang merencanakan sesuatu. Dan akhirnya ya Honda juga mengeluarkan CBR 250 dengan 2 silinder. Tentu motor ini menjadi kelas terbaik di 250 cc 2 silinder ya. Pokoknya CBR ini cukup merajai ya pada saat itu di kelas 250 cc 2 silinder gitu ya. Karena memang fitur juga udah cakep, desain body juga udah agresif tentunya. Sangat keren sekali lah pokoknya buat anak-anak muda. Nah gimana nasibnya ketiga motor ini sekarang? Yang jelas nasibnya sekarang mungkin agak melempem ya. Karena memang mungkin pengaruhnya banyak juga skuter matic yang memang kelasnya cc-nya sama. Ada juga cc yang di bawahnya yang lebih mungkin lebih menarik ya ketimbang sport yang memang sudah lama malang melintang di Indonesia gitu. Ya tidak heran kalau sekarang mungkin ada yang di pojokan gitu, ada yang di tengah-tengah, terus ada juga yang paling depan gitu seperti itu ya. Tapi kalau untuk sekarang memang kita akui ya CBR paling unggul ya di kelas 252 silinder dari segala macam fitur, terus ya power ini tuh segala macam gitu. Jadi gimana menurut kalian nih? Mana yang paling bagus gitu ya, atau mana yang paling kalian sukai? Tulis aja di kolom komentar. Tentu pada saat itu persaingan juga semakin sengit ya, yang dimana ada facelift ya. Kawasaki juga mengeluarkan pembaharuan atau facelift ya, kalau nggak salah itu Ninja FI ya. Ya dari Honda juga baru kemarin melakukan facelift di Honda CBR 250 cc ini, tapi memang perubahan tidak terlalu terlihat ya. Kalau saya tidak salah sih hanya di bagian mesin aja ya, ada sedikit perintilan lah yang berubah dari segi desain gitu. Nah untuk R25 mungkin di bagian dari tangki ke depan ya berubah kayak kaki-kaki, terus lampu depan juga. Nah untuk mesin masih sama seperti yang sebelumnya gitu, seperti itu. Tapi tetap ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun ke belakang, sekarang 250 cc udah agak melempem gitu. Ya seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa mungkin ya banyak pengaruh lah ini itu segala macam, dan mungkin sekarang juga udah zaman ya, karena memang ya namanya juga hidup ya, kita harus selalu zaman itu akan berubah dengan cara itu udah jadi hukum alam lah seperti itu. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti zaman. Dan kedua pabrikan mungkin Honda, Yamaha tidak terlalu fokus ya, karena ya mereka punya skuter matic ya ini itu segala macam lah ya. Berbeda dengan pabrikan Kawasaki, memang dia sempat juga mengeluarkan yang 2,5 1 silinder, dan sekarang dia meluncurkan lagi 250 cc 4 silinder. Tentu ini adalah gebrakan baru sebenarnya sih buat pabrikan-pabrikan yang lain gitu ya, buat pesaing-pesaingnya gitu. Tapi sekarang dia masih menguasai nih dengan 250 cc 4 silinder. Nah sedangkan Yamaha sama Honda mungkin
mereka nggak terlalu fokus karena memang mereka banyak banget cabangnya ya. Motornya itu di Indonesia cukup balatak gitu, dari model bebek, matic ya, ini itu segala macem lah. Jadi mereka tidak terlalu fokus ke spot yang 250 mungkin ya, tapi kita nggak tahu sih kedepannya akan seperti apa gitu. Yang jelas Kawasaki memang dari dulu dia ya fokusnya ke motor sport, dan Kawasaki juga memang sudah punya nama ya. Wajar sih kita bicara penjualan ya, memang untuk saat ini di Indonesia 250 cc yang paling terpojokan itu ya mungkin Yamaha R25 ya. Kemarin mengeluarkan facelift juga ya, mungkin kalian jarang sekali melihat di jalan raya karena nggak tahu apa, padahal motor ini udah cakep ya, intinya ganteng lah. Terus dari segi mesin juga memang ya kita akui memang paling rendah gitu di kelasnya. Tapi ya overall kan 2 silinder masih ya untuk bergaya saya rasa sih udah cukup lah gitu. Karena memang motor kelas 2,5 ini kalau buat tidak bergaya buat apa lagi ya kan? Bawa galon sih nggak mungkin. Ya seperti itulah ya. Kalau untuk CBR sih mungkin sekarang masih ya lancar-lancar aja, saya rasa seperti itu. Tapi memang pamornya udah agak melempem, tidak seperti 2 tahun atau 3 tahun ke belakang gitu. Yang jelas untuk saat ini 250 cc 2 silinder mungkin kalian juga sudah paham, yang terbaik di kelasnya itu adalah CBR 250 RR gitu ya. Ya kalian juga sudah tahu lah, fitur juga seabruk-abruk, terus kapasitas mesin juga memang dia paling tinggi daripada yang lain-lainnya gitu. Dan memang bicara dari harga juga memang CBR ini mungkin paling mahal ya di kelas 250 cc 2 silinder dibandingkan Kawasaki sama Yamaha. Ya kita tunggu aja ke depannya kelas 250 cc ini akan seperti apa sih gitu. Dan sekarang juga udah ada pendatang baru ya. 250 cc 4 silinder yaitu dari Kawasaki. Seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa Kawasaki itu fokus ke motor sport gitu, berbeda dengan kedua pabrikan. Tapi ya nggak tahu juga nih nanti kedepannya akan seperti apa. Kita tunggu aja. Kalian tulis-tulis aja di kolom komentar ya, seperti apa pendapat kalian sekarang mengenai kelas 250 cc di Indonesia gitu. Saya tunggu komen kalian di kolom komentar gitu. Kalau kita bicara otomotif sebenarnya sih sangat seru dan tidak akan ada habis-habisnya gitu. Yang jelas untuk 2023 yang sangat populer di kelas 250 cc yaitu Kawasaki ZX25 gitu. Dia memiliki 4 silinder dan memiliki raungan-raungan suara yang ya pabrikan sebelah belum pada punya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya mereka akan saling bersaing lagi gitu ya dengan 250 4 silinder. Kita tunggu nih, sebenarnya ditunggu-tunggu sama semua orang harusnya sih ya, karena memang ini adalah gebrakan baru saya rasa ya. Cuma mungkin bisik-bisik aja mungkin kedua pabrikan nih ya masih slow-slow aja gitu ya, karena mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu nih, jangan-jangan nanti ada gebrakan baru lah ya. Oke, kita tunggu. Tulis aja di kolom komentar ya pendapat kalian mengenai kelas 250 cc di Indonesia gimana untuk saat ini gitu. Oke. Pesan saya jangan lupa bersyukur, tetap semangat. Saya Dian Purnama, salam otomotif, sampai jumpa di video berikutnya.